Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Riz. Dan di video kali ini ini merupakan lanjutan yang ketiga, di part yang ketiga teman-teman ya. Yang sebelumnya kan kita mimpi buruk dan sudah mencari tiga kunci. Itu memerlukan perjuangan sampai 20 menit loh. Dan sekarang ini kita itu kalau gak salah itu disuruh untuk menjemput seseorang di rumah sakit. Dan tanpa berlama-lama kita langsung saja bentar. Tujuan saat ini pergi ke kamar mandi untuk cuci muka. Oh tenan. Oh, kita akan mencuci muka teman-teman. Kamar mandi. Di sini lagi hujan teman-teman ya. Oke, ambil gayung. Membasuh muka. Terus? Ya nggak tahu. Oh, sikat gigi. Wah. Menyikat gigi teman-teman ya. Yang sebelumnya gue nggak ditemenin sama Bebek Surugi, tapi sekarang dia kembali teman-teman. Say hello. Oke, sekarang Stop it. Get some help. Sudah ini. Ngapain lagi? Ya nggak tahu. Oh, lap muka. Pergi ke dapur dan seduh kopi. Kita akan ngopi teman-teman. Kamu mengambil panci, nyalakan keran. Mana kopinya, Cok? Ya nggak tahu. Kopinya mana, Cok? Ya, Ambil gelas dulu. Nah, sekarang mana kopinya nih? Ya nggak tahu. Kopinya mana kopi? Oh, ini dia. Kopi kapal api. Kopi hidung ini ya. Enggak rasis, emang rasis gue rasis goblok. Emang gue sendiri kayak hitam, Cok. Jadi keinget dulu aku pernah buatin kopi buat bapak. Pagi-pagi di hari libur, bapak yang lagi di teras nyuruh aku buatin kopi. Ya, Yandi tolong bikinin kopi buat bapak. Ini Yandi lagi mengingat masa lalu kayaknya teman-teman. Iya, Pak. Dan pada saat itu aku lihat mama lagi nyuci piring di dapur. Lihat kakak lagi nyuci baju. Menghembuskan napas dulu. Dulu keluargaku masih ada. Oh, tapi sekarang mereka semua udah gak ada. Jika saja hari itu
kita gak pergi jalan-jalan mungkin gak bakalan ada kecelakaan. Dan sampai sekarang mungkin keluarga aku masih hidup. Dan aku gak putus sekolah. Begitulah hidup. Sekarang aku harus semangat kerja buat biaya sehari-hari. Semangat, semangat. Taruh segelas kopi di ruang tamu. Teman, ternyata si Yandi ini adalah hidup sebatang kara setelah ditinggalkan oleh semua keluarganya. Ketika kita melihat pembicaraan tadi Yandi, kalau gak salah itu dia punya kakak satu, berarti semuanya ada 4 teman-teman. Dan katanya tadi Yandi bilang bahwa keluarganya meninggal karena kecelakaan teman-teman. Dan jujur gue tersentuh ya, karena gue udah kehilangan bapak gue meninggal teman-teman 1 tahun yang lalu. Dan ya ketika padahal sama juga gue suka disuruh buat bikin kopi sama almarhum bapak gue. Dan kebetulan sekali kopi kesukaannya juga kopi hitam. Ya intinya enggak sama sih sebenarnya. Enggak sama, cuman yang tadi membuat kopi yang sama alurnya kayak kehidupan gua gitu teman-teman. Kami akan mengangkat sebuah kabar baik dari dunia kesehatan. Rumah sakit yang sudah terbengkalai selama 12 tahun telah selesai direnovasi dan memiliki nama baru, yaitu Walaupun ini cerita karangan tetapi tetap aja nyentuh ke hati gitu teman-teman. Apalagi si Yandi yang terpaksa putus sekolah dan bekerja sebagai ojol. Apalagi zaman sekarang susah nyari kerja. Tapi Yandi ini tahunnya tahunnya 2013 teman-teman. Tetap aja sama aja lah. yang berkualitas kepada masyarakat Tasikmalaya. Menurut salah satu staf yang bekerja di rumah sakit tersebut, meskipun bangunan sudah siap, masih ada beberapa barang apa itu? Ya nggak tahu. sebelum rumah sakit ini dapat beroperasi sepenuhnya. Kami sedang dalam tahap akhir persiapan dan kami Tadi berharap ada dapat barang itu di kamar mandi itu teman-teman. bagi pasien kami. Di kamar mandi itu ada apa itu? Nggak tahu. Kayak ada sesuatu yang kebawa angin gitu. Dilakukan pada tanggal 7 Mei 2016, 7 hari setelah selesai direnovasi. Diharapkan rumah sakit ini dapat Itu menjadi ada solusi tokek sama bagi cicak. kebutuhan layanan kesehatan di Tasikmalaya, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar yang selama ini kesulitan mengakses layanan medis yang memadai. Apalagi kan sebelumnya waktu bangun tidur Yandi itu gak punya beras, cuma punya bala-bala, itu pun bekas kemarin. Jadi mungkin dia ke rumah sakit kali. Itu kan bala-bala bekas kemarin teman-teman. Gimana gak sedih coba? Jaket dan pergi naik motor. Kita pergi ngambil jaket terlebih dahulu. Naik motor. Kuncinya di mana, Cok? Kunci motornya mana, anjir? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kunci motornya mana, Cok? Oh, ini. Gaskeun. Kita bekerja demi kehidupan sehari-hari. Semangatnya Andi. Oh, tenan. Oh, ini kah? Kita di kota ya, nggak seperti sebelumnya kan kita di hutan. Anjir, pelan dong. Goblok. Ya sama Mas Sudarjo ya. Ya Mas, saya Sudarjo. Saya ojek online yang Mas order. Oh iya Mas, sebelum anterin saya bisa tolong bantu angkat barang dulu gak? Oh yeah. Ada barang yang harus dipindahkan di rumah sakit.
Nanti aku tambahin uangnya, Mas. Alamak, duit nih. Ya, oh boleh, Mas. Emang boleh parkir di sini ya? Boleh, gak apa-apa, kita di rumah sakitnya juga sebentar aja. Oh iya, tapi aku harus kunci dulu motornya. Cakram bannya juga harus dikunci. Ya udah, gak usah bilang dong. Tinggal jalanin aja. Bilang aja mau dikunci setang gitu doang anjir. Oke, kita disuruh ngambil barang di rumah sakit, teman-teman. Oke. Katanya kamu mau kunci cakram ban motor. Oh. Ayo ikut saya. Oh, tenan. Jadi Mas, katanya rumah sakit ini bekas terbengkalai ya? Iya betul, rumah sakit ini dulunya terbengkalai. Sudah lama terbengkalai 12 tahun dari 2004. Dulu rumah sakit ini namanya Kurnia Abadi. Sekarang setelah direnovasi namanya jadi Rumah Sakit Bunga Kesehatan. Mas, di rumah sakit kerja sebagai apa? Mas, di rumah sakit kerja sebagai apa? Woi, gue nanya. Jawab. Woi. Gue nanya, woi. Wah, aku bekerja sebagai staf, Mas, bagian rekam medis. Dari tadi gue jawab dari tadi. What the dog doing? Bentar. Mas, pernah dengar gak perawat yang ditampar sama pasien? Oh iya Mas, pernah dengar. Itu di rumah sakit apa namanya, lupa. Bentar, ini kita kesini kah? Tapi katanya perawatnya itu ditamparnya gara-gara nggak dinempatin infusan sesuai yang diinginkan si pasien. Padahal si perawat sudah ngejelasin bahwa penempatin infusannya itu nggak sesuai prosedur. Tapi ya si pasien tetap ngeyel dan menampar si perawat itu. Oh, parah banget ya Mas, padahal udah dijelasin juga prosedurnya. Iya Mas, kayaknya itu pasien lagi banyak masalah. Ini kebanyakan ngomong kapan itunya anjir. Di sini Mas, di ruangan rekam medis. Mas, tolong pindahin 3 kotak dokumen ini ke ruangan apotek. Kirain mau dibawa naik motor. Kalau dari sini mah ruangannya ada di ujung koridor kanan. Kalau ruangannya dikunci, kuncinya ada di ruangan OB. Oh, tenan. Mas, gak apa-apa, masuk aja ke ruangan OB-nya. Sekarang mah aku mau rapihin barang-barang dulu di laboratorium. Nanti kalau udah beres, pindahin kotak dokumennya. Mas, ke laboratorium aja. Siap Mas. Ini saling bilang mas ya. Taruh kotak di ruang apotek, kita ambil saat. Oke. Ini ruangan arsip ya. Rawat inap. Oke, di sini gak bisa.
Apakah kita harus ke sini? Bentar, tadi bilang kotak dokumen kan? Lalu kepada ruangan apotek. Iya bener di ruangan apotek, tapi sebelah mana ya? Oh itu kayaknya ke sini teman-teman. Soalnya kirain tuh ruangannya cuma satu. PT Hari-Hari Haji Umas. Katanya sih di ujung koridor katanya. Bukan. Ruangan office boy. Bentar kita. Ini kan ruangan office boy. Kita ngambil kunci dulu teman-teman. Loh kok berantakan banget? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ruangan apotik. Tuh. Tarik kita taruh kotaknya di sini. Oke, kita langsung membuka kunci dan langsung membuka si kotak ini. Jangan pakai lama. Gaskeun kita ngambil kotak yang kotak sisanya teman-teman. Lah. Oh, salah. Sorry. Ntar ini ruangannya kita tutup dulu, tutup. Gaskan kita ke ruangan apotek, tapi ini lumayan ya. Ini kayak rumah sakit pada umumnya, detail banget gitu loh. Ada ruangan ini, ruangan itu soalnya. Biasanya kan kalau game itu kebanyakan gitu loh. Kalau bikin game master tentang rumah sakit kan nggak terlalu dibesar-besarin kayak gini ya. Tuh ini dari ruangan dokter. Detail banget gitu loh. Ya Allah, salah lagi. Baru udah kasih tahu. Jadi salut banget gitu buat developernya. Walaupun gue gak berharap banyak ya, nggak bakalan kayak YouTuber lain gitu loh. Orang subscribe aja gak 1000, belum 1000. Kotak dokumen yang mana cok? Pindahin kotak, udah bukan ada 3. Iya ada 3. Aduh kebelet pipis lagi, aku harus ke WC. Pergi ke WC dan pipis. Let's go to the bathroom. Nggak bisa anjir. Nggak bisa cok. Ya terus ya ini WC kan. Oh gue tadi masuk ke WC perempuan cok. Nggak diliatin, nggak rame. Lah kok jadi serem begini cok? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Aku di mana? Waduh, astaga, tadi tempat ini gak kayak gini. Aku harus cepet-cepet ketemu Mas Sudarjo. Di sebelah mana? Oh, laboratorium ya. Gak ada Mas Sudarjo di sini. Aku harus keluar dari sini. Pintu lobi di mana lagi? Ya nggak tahu. Gue gak tahu anjir. Pintu lobi di mana cok?
motor ini ke bukan juga anjir. Lah, apakah si Yandi terkena bukan cok, bukan sih, harus kemana ini anjir? Lobby itu di mana cok? Gua gak tahu anjir. Lobby itu yang mana? Tuh, keluar rumah sakit lewat pintu lobby katanya. Cuma lobby itu di sebelah mana gua gak tahu gitu loh. Ini gak bisa. Soalnya kan ada tanda tuh, ada tanda panah itu. Nah, ini gak ada gitu loh. Ya kita masuk ke sini kan. Gak ada, percuma. Sial banget hidup si Andi. Oh ini. Oh, kita harus ke situ ternyata. Astaga, pintunya terhalang sama kayu. Mencoba mencabut kayu kata ceritanya. Aku harus cari sesuatu. Mungkin pakai linggis kah? Tapi mana ada linggis di rumah sakit kayak gini? Semoga aja ada. Nah teman-teman, ini merupakan part yang ketiga. Kita lanjutkan lagi di part yang keempat teman-teman ya. Dikarenakan ya HP gue kentang gitu teman-teman. Jadi kalau durasinya kepanjangan otomatis ya nge-lag gitu. Jadi ya kita lanjut di part yang keempat teman-teman ya. See you in the next video teman-teman. Ajril, aduh gantengnya Inaji, bisa dipercepat enggak?